Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yudo Devianto Skom Mkom. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya Dinda Aulia akan mempresentasikan kerja praktek yang saya lakukan, kontribusi dalam penyusunan dokumen sistem informasi dan evaluasi infrastruktur. Lalu, di sini saya akan menjelaskan latar belakang tentang industri dan tempat magang saya di PT Jasa Marga Persero Tbk. PT Jasa Marga Persero Tbk adalah perusahaan BUMN yang menjadi operator jalan tol pertama dan terbesar di Indonesia saat ini. Jasa Marga menguasai sekitar 45% pangsa pasar jalan tol komersial dengan panjang operasional kurang lebih 1.286 km dan mengelola 36 konsensi tol sepanjang 1.736 km. Didirikan lebih dari 46 tahun lalu, Jasa Marga telah menjadi perusahaan publik sejak 2007 dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 70% sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Lalu di sini saya akan menjelaskan tujuan dari perusahaan itu memberikan pengalaman langsung di bidang teknologi informasi di lingkungan profesional, mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam kegiatan kerja nyata dan proyek perusahaan, mengasah kemampuan dalam dokumentasi, penyusunan laporan, presentasi, dan evaluasi perangkat. Lalu membantu meningkatkan produktivitas tim dan mendukung citra perusahaan sebagai tempat pembelajaran karir. Lalu ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana proses pembuatan dan pengelolaan dokumen sistem informasi dilakukan secara efektif di PT Jasa Marga. Yang kedua, bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap perangkat penunjang seperti printer dan sistem CCTV agar sesuai dengan kebutuhan operasional. Yang ketiga, apa saja tantangan yang muncul dalam kegiatan dokumentasi dan pemantauan operasional di Divisi Teknologi Informasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang profil mitra PT Jasa Marga Persero Tbk. PT Jasa Marga Persero Tbk adalah BUMN yang menjadi pengembang dan operator jalan tol terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 45%, berdiri sejak 1978. Jasa Marga mengelola 36 konsensi jalan tol sepanjang 1.736 km. Sejak 2007, perusahaan ini menjadi emiten publik di Bursa Efek Indonesia dengan 70% saham dimiliki pemerintah. Kegiatannya mencakup seperti konstruksi, operasi, dan pemeliharaan jalan tol, serta layanan pendukung seperti rest area dan properti. Jasa Marga juga terus berinovasi melalui sistem pembayaran elektronik, subholding tol, Trans Jawa, dan Toll Road Command Center berbasis ITS. Lalu di sini ada aktivitas saya yang saya lakukan selama magang, yaitu dokumentasi dan pelaporan, yaitu menyusun seperti struktur organisasi, laporan teknis, dan notulen saat rapat. Lalu membuat draft laporan sprint seperti hardware, software, SLF, MLF, dan project karakter. Lalu merancang presentasi dan mendesain cover laporan. Lalu yang kedua, saya juga melakukan evaluasi sistem dan perangkat, yaitu pertama menganalisis dan perbandingan printer portable. Jadi saya membandingkan printer portable untuk dipakai di unit IT. Lalu mengevaluasi CCTV
atau pemantauan kendaraan di kilometer 50 dan KM 68. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu ada penyesuaian jarak entrance dan exit tol di Pustadin. Lalu menghitung panjang segmen tol via Google Maps. Lalu yang ketiga, saya melakukan pengolahan data dan monitoring dengan menyusun laporan petugas gerbang dan gardu otomatis, lalu memvalidasi data operasional lalu lintas dari radar dan CCTV. Lalu poin yang keempat, saya pengembangan pengetahuan dan konsep, yaitu membuat penjelasan tentang teknis SSO dan SAP. Lalu mengisi dan melengkapi penjabaran modul sprint ke dalam laporan. Lalu yang kelima nih ada soft skill dan kolaborasi, yaitu melatih saya untuk komunikasi tim dan koordinasi dengan para vendor. Lalu meningkatkan keterampilan manajemen waktu, inisiatif, dan ketelitian kerja. Nah, di sini adalah hasil dokumentasi pekerjaan yang saya lakukan selama magang, yaitu pertama saya membuat struktur organisasi tim internalisasi budaya akhlak information technology group. Nah, ini nih adalah struktur organisasi di unit IT, divisi IT. Lalu di sini saya juga membuat struktur organisasi IT group head. Dan saya ditempatkan di bagian divisi IT planning, tapi juga kadang di bagian IoT, tetapi tidak spesifikasi karena saya lebih ke divisi IT planning. Apa sih job desk saya di IT planning itu? Yaitu saya membuat notulen pada saat rapat, lalu saya juga membantu membuat laporan sprint yang sudah dibuat di PT Jasa Marga. Lalu juga saya membantu berkomunikasi dengan vendor untuk menanyakan spesifikasi printer yang akan digunakan untuk divisi IT. Sebenarnya sudah ada printer di unit kami, tetapi printer ini digunakan untuk acara-acara besar atau rapat-rapat besar agar tidak perlu menghubungi vendor lagi. Di sini saya membuat draft isi laporan atau draft MIS Sprint. Ini saya membuat daftar isi yang saya ambil dari dokumen sprintnya. Jadi saya disuruh dan diminta untuk memasukkan isi dari laporan sprint itu ke Excel. Di sini saya menotulensi laporan final UAT Eprod JJB, yaitu unit divisi IT dengan JJB melakukan meeting dengan vendor. Lalu di sini saya melakukan notulen evaluasi kajian laporan DLP dan diskusi PDP. DLP itu adalah data loss prevention, lalu PDP itu adalah perlindungan data pribadi. Jadi kita di meeting membahas tentang DLP dan diskusi PDP. Di sini saya melakukan notulen untuk acara kick off, yaitu untuk memastikan pelayanan yang optimal. Jadi direksi-direksi ini memberikan arahan di acara kick off ini seperti untuk momen Nataru dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk mengoptimalkan real time di jalan tol itu seperti apa. Nah, di draft software ini saya diminta untuk mengecek apakah di draft sprint itu yang belum masuk ke draft software ini.
Jadi saya tambahkan dan saya masukkan software-software apa yang belum ada di draft software ini dari draft yang sprint. Lalu di sini saya disuruh mereview dari dokumen sprint itu. Lalu setelah saya review, saya membuatkan PPT-nya dan saya diskusikan dengan mentor saya. Lalu di sini saya disuruh mengevaluasi dan mencari tahu tentang spesifikasi printer apa yang cocok untuk digunakan di divisi IT saya. Uh, Spesifikasinya printer portable yang akan digunakan untuk di divisi IT. Lalu di sini saya melakukan revisi lagi karena spesifikasi dan data yang saya cari tahu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh mentor saya. Jadi saya merevisi lagi isi data evaluasi printer ini. Di sini saya menghitung jumlah mobil lewat CCTV di kilometer 64. Di sini tuh saya menghitung mobil per 1 menit. Jadi per 1 menit saya hitung untuk melihat nih radarnya. Nanti akan dilakukan perhitungan memakai accounting apa saya lupa karena saya bukan di bagian divisi IoT. Tetapi ini dilakukan karena untuk lebih efisien dan lebih menghemat waktu karena tidak perlu turun dan terjun langsung ke lapangan. Jadi supaya bisa memantaunya melewati CCTV saja. Lalu di sini saya menghitung panjang segmen tol memasukkan titik koordinat latlon awal dan latlon akhir di Google Maps. Jadi kadang kan di Maps tuh titiknya suka berubah ya. Jadi saya memasukin latlon awal dan latlon akhir, saya cek itu sudah benar apa belum. Jika belum benar, saya benarkan titik koordinatnya tuh yang benar seperti apa. Lalu di sini saya mengisi penjelasan draft laporan overview. Draft laporan ini sudah ada di Excel, jadi saya mencari penjelasan dari isi laporan overview ini yang saya ambil dari laporan sprint. Karena laporan sprint itu banyak gitu kan, ada laporan overview, ada laporan petugas gerbang. Jadi ini mau dibuat satu-satu. Jadi saya mengisi penjelasan laporan overview ini dari dokumen sprint. Lalu sebelumnya saya sudah melakukan pengecekan melalui CCTV di aplikasi GID. Jadi saya mengecek nih CCTV mana nih yang mati di tol dan di kilometer berapa. Saya catat yang hidup dan yang mati karena untuk kita tahu nih CCTV ini matinya karena apa. Bisa jadi mati karena kabel yang kesenggol atau baterainya habis, seperti itu. Jadi saya diminta untuk mengecek satu-satu CCTV di kilometer itu. Bukan di tol aja, jadi ada di jalan tol juga, ada di rest areanya. Jadi saya cek semuanya apakah ada yang mati atau tidak. Lalu di sini saya membuat laporan petugas gerbang. Penjelasan laporan dari petugas gerbang ini saya ambil dari laporan sprint. Karena sprint itu kan dijadiin satu semua ya. Jadi di sini laporan petugas akan dipisah dan saya membantu untuk membuat laporan tersebut. Nah, di sini menyamakan jarak yang ada di push studied interest dan exit, yaitu saya melihat dan membenarkan apakah latlon awal dan latlon akhir, misal di
Cikampek Utama 1, apakah latlon awal dan latlon akhirnya itu sudah sesuai apa belum? Jaraknya tuh sudah sesuai apa belum dari data yang sudah dikasih. Lalu di sini saya membuat laporan manajemen information system atau MIS. Laporan ini juga saya ambil dari laporan sprint. Jadi saya membuat laporan tersendiri mengenai laporan manajemen informasi sistem MIS. Seperti itu. Lalu di sini saya meremake PPT yang sudah dibuat oleh PT Jasa Marga. Saya diminta divisi saya untuk membuat PPT lagi dengan desain yang berbeda, tetapi isinya sama. Jadi saya disuruh meremake saja PPT ini. Di sini saya membuat laporan sprint AFC, yaitu apa sih AFC? AFC itu Automatic Vehicle Classification, yaitu isi dari laporannya seperti alur pelaporan classification-nya itu apa, dijelaskan di dalam laporan sprint itu. Lalu deskripsi AFC itu apa, terus pelaksanaan operation AFC ini tuh di gardu seperti apa. Jadi di dalam dokumen itu dijelaskan. Lalu di sini saya disuruh untuk mendesain beberapa cover untuk modul yang digunakan. Seperti yang tadi membuat laporan-laporan kayak petugas gerbang, laporan AFC, itu tuh saya diminta untuk membuatkan cover desainnya yang lebih fresh dan lebih menarik gitu. Jadi di sini saya membuat laporan project karakter. Project karakter ini isinya sebenarnya tentang project information, project objektif, terus metode pengembangan aplikasi apa nih yang sedang didiskusikan, dan aplikasi apa yang mau dipakai untuk PT Jasa Marga ini. Terus membahas tentang ERP dan SAP. Lalu di dokumen itu dijelaskan, lalu dibuatkan weekly report-nya, terus metode yang digunakan itu seperti apa, seperti itu inti dari proyek karakter ini. Lalu di sini saya membuat penjelasan tentang SSO dan SAP. Penjelasan itu saya buatkan PPT-nya, lalu saya presentasikan ke mentor saya. Di sini saya membuat laporan dokumen sprint SLFF. Apa sih SLFF? SLFF itu single line free flow. Di dokumen ini ngejelasin tentang deskripsi dari SLFF itu apa, terus alur dari SLFF ini apa. Dibuatkan juga flowchart-nya. Di sini saya membuat laporan sprint MLFF. Tentu saja dari dokumen sprint, modul sprint itu. MLFF itu apa? MLFF itu multi free flow. Jadi di modul ini akan menjelaskan tentang deskripsi MLFF itu apa, terus use case apa yang digunakan, dan dijabarin gitu use case-nya, kayak use case transaksi laporan petugas gerbang atau apa, itu tuh dimasukkan ke dalam sprint MLFF ini. Di sini saya melakukan notulen rapat lagi, yaitu rapat tentang lisensi aplikasi GID dan melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan untuk para pengguna GID, terus skema pembayarannya seperti apa, dan mekanisme permohonan akun GID ini dengan vendor ya. Jadi saya di sini membantu juga untuk membuat laporan
sprint roadmap, saya akan menjelaskan apa aja sih yang ada di menjelaskan sedikit ya, apa saja yang ada di modul sprint roadmap ini, yaitu menjelaskan tentang pengertian ETC. ETC itu apa? ETC itu Electronic Toll Collection. Jadi di modul itu membahas tentang pengertian ETC, terus membuatkan use case ETC itu seperti apa, lalu antar muka ETC itu seperti apa. Jadi tadinya kan modul-modul ini dijadikan satu di dalam modul sprint, tapi sekarang akan bukan diubah, akan dilakukan dibuat classification menjadi beberapa modul seperti itu. Lalu draft laporan petugas gerbang di sini menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan laporan CS, terus membuat laporan rekap CCTV, terus aktivitas tutup periode. Jadi itu dari laporan CSS itu dijelasin tuh flowchart-nya seperti apa, terus saya juga membantu membuat flowchart-nya, lalu membuat tabel petugas gerbangnya, jadi ada tutup periode dan buka periode seperti itu. Di draft laporan hardware sprint ini menjelaskan tentang spesifikasi tol kolektor terminal atau TSCT, lalu spesifikasi rider mobil, terus spesifikasi LAN terminal dan switch box atau LTS. Jadi menjelaskan spesifikasi tersebut dan membuatkan use case-nya, alurnya seperti itu. Di sini saya merevisi draft laporan petugas gerbang karena draft laporan yang sudah saya buat kurang jelas dan belum saya masukkan seperti flowchart. Flowchart-nya itu belum secara seluruh saya masukkan flowchart-nya. Jadi ini harus direvisi lagi. Jadi sudah saya revisi untuk modul laporan petugas gerbang ini. Lalu di sini juga sama merevisi draft software karena ada beberapa software yang kelewat karena belum saya masukkan dari dokumen modul sprint. Jadi saya tambahkan dan saya mengulang lagi daftar isinya karena kan ada beberapa software yang belum dimasukkan. Nah, ini adalah contoh membuat laporan petugas gerbang, contoh flowchart-nya. Jadi saya membuat flowchart ini secara manual, lalu saya beri keterangan alurnya ini seperti apa, lalu juga membuatkan tabel untuk petugas gerbangnya. Di sini ada foto-foto rekan-rekan dan teman-teman karyawan dan teman-teman magang saya. Bisa dilihat sendiri di layar. Lalu kesimpulan program magang yang saya jalani di Unit IT Teknologi Information PT Jasa Marga Persero Tbk memberikan pengalaman yang sangat berarti baik secara teknis maupun non-teknis. Saya mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam penyusunan berbagai dokumen internal, terus mengevaluasi perangkat pendukung seperti printer dan CCTV, terus serta mendukung kegiatan monitoring presentasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kegiatan ini tidak hanya memperluas wawasan saya tentang dunia kerja di bidang teknologi informasi, tetapi juga membantu saya meningkatkan keterampilan seperti analisis data, terus pengelolaan dokumen, komunikasi tim, dan pemecahan masalah di dalam tim. Magang ini menjadi bekal penting untuk menghadapi dunia profesional setelah lulus kuliah.
Saran saya, untuk tempat magang ini, semoga bisa semakin ditingkatkan dengan memberikan arahan atau pembekalan awal secara lebih sistematis bagi mahasiswa yang baru bergabung agar mereka lebih, cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Selain itu, alangkah baiknya jika mahasiswa juga diberi kesempatan untuk menangani, mini project atau tugas yang sifatnya lebih mendalam agar pengalaman yang didapat semakin bervariasi dan menantang. Secara keseluruhan program ini sudah sangat baik dan bermanfaat. Saya berharap kegiatan magang di PT Jasa Marga Persero Tbk ini tetap dilanjutkan dan dikembangkan agar bisa menjadi wadah pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa di bidang teknologi informasi. Saran saya, untuk pihak kampus, selama pengalaman magang ini, kampus sebaiknya memberikan pembelajaran teknis dan soft skill yang lebih sistematis sebelum mahasiswa menjalani magang, agar mereka lebih siap beradaptasi di dunia kerja. Selain itu, penguatan kerjasama dengan perusahaan seperti PT Jasa Marga perlu dilakukan untuk membuka peluang magang dan kolaborasi lainnya. Diharapkan juga kampus mendorong penugasan mini project yang relevan dengan bidang studi, pendamping, dan evaluasi rutin dari dosen pembimbing sangat penting agar kegiatan magang tetap sesuai tujuan pembelajaran. Terakhir, hasil magang sebaiknya diselaraskan dengan capaian pembelajaran lulusan CPL agar mendukung pencapaian kompetensi akademik. Sekian presentasi kerja praktek saya selama magang dan terima kasih atas perhatiannya Bapak Yudo Devianto, Eskom Mkom, selaku dosen pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.